Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita menunaikan salah satu tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menunaikan salat subuh secara berjamaah di subuh ke-5 bulan suci Ramadan pada tahun ini. Kita baru 5 hari masuk bulan suci Ramadan. Salah satu berkah Ramadan yang setiap orang pasti merasakannya, bahwa dahsyatnya bulan suci Ramadan telah mengubah suasana hati kita semuanya. Di bulan Ramadan ini kita hanya punya satu ambisi, mempersiapkan bekal terbaik, persiapan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah masuknya la'allakum tattaqun. Kalau hal ini kita bisa jaga seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita selalu dipanggil seperti ini setiap saat sampai mati. Kalau kita bisa menjaga, merutinkan ini, selalu menjaga, merawat, menguatkan, mengokohkan, kitalah penghuni surga yang sesungguhnya. Innalladzina qalu rabbunallah. Orang yang betul-betul mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamahkan itu. Karena Abdullah bin Sufyan ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, maaf, kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku apa yang ada di dalam tubuh saya ini yang paling engkau takutkan. Ya kutaitaka agak kutak kita orang. Coba gereta tanai aleta agata kira-kira matu maliki abala. Asori mondrina puang Allah Ta'ala. Tunjukkan kepadaku apa yang paling engkau takutkan pada diri saya. Apakah mata saya? Apakah telinga saya? Apakah kaki saya? Apakah tangan saya? Rasulullah SAW kemudian mengeluarkan lidahnya dan menunjuk ujung lidahnya. Beliau mengatakan, yang paling saya takutkan pada diri engkau dan kepada setiap umatku, kalau mereka menyatakan dirinya beriman, akan tetapi tidak istiqamah dengan keimanan itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mari kita menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai amunisi kita semuanya untuk beristiqamah, mempersiapkan bekal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim juga senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya, mengutus Nabiullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, contoh dan teladan. Kita wajib mencintai Rasulullah di atas segala-galanya, atas segala sesuatu.
Kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, melebihi anak-anak, keturunan, keluarga kita sendiri. Semoga tercurah kepada Nabiullah SAW keselamatan, kesejahteraan, juga kepada para keluarga sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in, kepada kita semua ini tanpa terkecuali, hingga semuanya bisa menyertai dan bersama baginda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Ma'asyiral muslimin, pada ceramah tarwih tadi malam kita sudah begitu tahu kenapa Allah selalu memanggil kita setiap saat, tidak henti-hentinya, setiap saat untuk melaksanakan sholat. Haji Allah cuma panggil satu kali seumur hidup yang wajib, itu pun kalau mampu. Tapi sholat tidak begitu, banyak sekali, sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit sholat. Tidak sama dengan puasa yang hanya 1 bulan dalam 12 bulan. Sholat tidak hanya cukup 1 kali 1 bulan. Zakat juga seperti itu, 1 kali 1 tahun kalau sampai nisab dan haulnya. Tapi kenapa Allah memanggil kita setiap saat? Habis ini beberapa saat kemudian nanti kita sholat duha lagi, diundang lagi Allah untuk sholat. Beberapa saat kemudian dipanggil lagi kita untuk sholat duhur. Kurang lebih 3 jam kemudian dipanggil lagi kita sholat asar. 3 jam kemudian dipanggil lagi sholat maghrib. 1 jam kemudian dipanggil lagi sholat isya. Karena jarak sholat isya dengan sholat subuh waktunya sampai 8 jam lebih, diminta kita untuk bangun, diundang tengah malam supaya jangan lama-lama tidak sholat. Setelah sholat subuh ini, ma'asyiral muslimin, terlalu lama waktunya sampai sholat duhur, maka Allah syariatkan sholat duha. Intinya Allah tidak mau melepaskan kita. Maka siapapun yang melepaskan diri dari sholat, maka rusaklah tiang agamanya, rapuhlah agamanya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, Allah selalu memanggil kita karena kita memang setiap saat berdosa. Setiap saat berdosa, dan ternyata salat ini adalah peluang terbesar, harapan terbesar bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, innal abda idza qama yusalli. Kalau kita memahami, memaknami, merenungkan hadis ini, ma'asyiral muslimin, setiap yang masuk masjid pasti tidak akan berbicara masalah-masalah keduniaan. Karena banyak orang yang masuk masjid masih kadang kurang memahami hadis ini. Apa kata Rasulullah SAW? Detik-detik seseorang akan menunaikan sholat, utiya bidunubihi. Begitu dia masuk masjid siap-siap untuk sholat, didatangkan semua dosa-dosanya. Jadi kutumnya itu masih panjang, datang semua dosa itu. Kemudian ma'asyiral muslimin, fawudi'at ala ra'sihi aw atiqihi. Dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya diletakkan di atas kepalanya dan diletakkan di atas kedua pundaknya. Terutama komunikama tahu, lebih banyak berdoa, berharap dosa yang masih tersisa. Fakullama raka'a aw sajadah, setiap kali dia ruku, setiap kali dia membungkukkan punggungnya, merundukkan dirinya untuk ruku, dan setiap kali dia menyungkurkan tubuhnya untuk sujud, rukuknya menggugurkan dosa-dosa. Setiap kali dia sujud, dosa itu berguguran satu persatu. Maka nikmati setiap sujud, nikmati setiap kali kita ruku,
bahwa inilah kesempatan saya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melihat orang sholat napata masih lama-lama nih, jangan. Orang itu sudah dalam proses pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatu maka melo manilau makan asam pajak. Itulah peluang kita untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sudah dua alasan kenapa sholat ini cede-cede tali itu masam pajak. Karena memang kita setiap saat pun berpotensi. Setiap orang punya potensi untuk berbuat dosa. Siapapun itu. Saya, Pak Imam, pada di mana tuh? Pasti kita tidak terlepas. Setiap orang punya potensi berdosa, baik dengan pikirannya, ucapannya, matanya, telinganya, gerak langkahnya, setiap hari. Maka Allah mewajibkan sholat 5 waktu ditambah dengan sholat-sholat sunnah itu, agar supaya dosa-dosa ini jatuh satu persatu, terkhusus ketika kita dalam keadaan ruku dan terkhusus ketika kita dalam keadaan sujud. Ma'asyiral muslimin, kenapa kita selalu mesti sholat? Alasan berikutnya, kita butuh banyak sebenarnya alasan untuk bisa menjawab ini, agar supaya kegiatan ini merasa nikmat kita laksanakan. Kita tidak merasakan bahwa ini adalah kewajiban, tapi ini memang kebutuhan kita di dalam kehidupan dunia ini. Siapa manusia yang terbebas dari permasalahan? Pedang kemana masalah apa? Apakah masalah keluarga, masalah pekerjaan? Begitu banyak masalah. Karena memang selama manusia hidup, manusia akan selalu disuguhkan dengan permasalahan. Tidak ada orang yang nikmat senikmat-nikmatnya tanpa masalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena memang Allah menciptakan mati dan hidup ini Bapak Ibu sekalian sebagai ujian. Tempatnya banyak masalah. Ya kuciaki bermasalah, okopia herak tutama pasuruga. Ya kulino unri pasti talengka masalah itu. Muhammad Asy-Syinkiti didatangi oleh seorang muridnya bertanya, "Wahai Asy-Syinkiti, saya ingin mengeluh. Saya ingin mengeluhkan keadaan keluarga saya, terutama istri saya. Saya sudah capek, istri saya sudah mulai macam-macam. Dia nanagan nak boleh aku sakaru pau pigau, maka bokabo mak balancah. Ipangajari wiliwa, si dia data mak bali-bali mak taru maka doh dia nanamemeng kalingnya dah. Olehnya itu saya putuskan untuk berpisah. Mereka masarak bainiku kutimakir." Apa kata Asy-Syinkiti? Perhatikan orang-orang yang paham agama memberikan satu solusi Bapak Ibu sekalian yang kelihatannya tidak ada kaitannya. Beda kalau kita datang ke pakarnya. Kita curhat, apalagi salah curhat di sosmed. Ada masalah keluarga dinaikkan jadi status, ditahu semua orang yang seharusnya itu dirahasiakan. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, apa jawaban Asy-Syinkiti? Dia mengatakan, "Saya sudah mendengar keluhanmu dan saya sudah tahu kamu sudah memutuskan untuk bercerai. Saya ingin tanya kepada kamu satu hal. Bagaimana sholatmu? Apa hubungannya keluarga ini? Keluarga ribut Bapak Ibu sekalian, tapi diberikan jawaban, bagaimana sholatmu? Dina jika agaknya mengukila lampulai, tapi ditanya bagaimana sholatmu? Apa kata murid ini, ma'asyiral muslimin? Sholat saya bagus. Setiap saat di masjid, semua sholat saya di masjid. Gurunya menjawab, Bapak Ibu sekalian, justru disitulah kesalahanmu.
Kamu sholat setiap saat di masjid, semua sholatmu ada di masjid, justru di situ salam. Tidakkah engkau ingat kenapa engkau tidak mempraktikkan solusi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum fil masjid, tsumma raja'a ila baitihi falyusalli fihi rak'ataini." Tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya bahwa jika kalian salat fardu di masjid, maka sisakanlah 2 rakaat di rumahmu. Jadi aja nak kumana masih kita taruh sampai jatuh. Ia kupura kuma sampai jatuh perlu mulisul lori bolamu. Aja muala jama-jama sangadina mataru ko jolok mas sampaja 2 rakang. Oh ko bola. Fa inna Allah ja'ilun fi salat, fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Karena salatmu di rumahmu akan mendatangkan keberkahan di tengah-tengah keluargamu. Ia aja tampar kung kasumpulolota pura mas sempajang, pura mas sikiri, ataukah hanya salat 2 rakaat setelah salat duhur, nasa bawa dingi pigau 4 rakaat, ataukah tidak salat ba'diyah setelah itu Bapak Ibu sekalian purana masih kiri milau doang matarulisu nala pak bura iya tuh. Oh keluarga saya seperti ini, bagaimana sholatmu? Madari moga mondri bolamu masam panjang. Fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Salat yang engkau lakukan di rumahmu itu mendatangkan, membuka, mengundang pintu berkah. Sampai jamu pakanjak. Timaroca kaje tisi susah ngekai bu anu cek deh gangkana pede malupu penakadan. Bagaimana sholat? Apakah hanya sebatas itu? Persoalan saya bukan cuma itu. Persoalan keuangan, bagaimana sholatmu? Persoalan saya bukan itu. Persoalan saya persoalan mendidik anak. Wijaku mako. Bagaimana sholat? Karena Ibnu Abbas mengatakan, Bapak Ibu sekalian, setiap kali saya berbuat dosa, saya lihat dosaku pada perilaku istriku dan anak-anak, terutama di Aroni Pak. Yakupura kamaki buat dosa, saya lihat dosa itu pada perilakunya istriku terhadap saya dan perilakunya anak-anakku terhadap saya. Jadi apapun itu ma'asyiral muslimin, jangan lama-lama berpisah dengan Allah. Ada masalah ma'asyiral muslimin, ada ujian, ada musibah. Ibnu Abbas ketika dalam sebuah safar, begitu kembali ke kampung, tiba-tiba ditemui salah satu sahabatnya. Sabar Ibnu Abbas, anakmu, putrimu baru saja meninggal. Masuk kampung syariah asona. Begitu dia kembali, dikagetkan dengan berita putrimu meninggal. Apa kata Ibnu Abbas? Sejak saya mendengar kalimat itu, saya seakan-akan tidak lagi berpijak di bumi yang saya kenal. Pengkeningana mah kada mate anakku. Pada ko dewa kali ja oko linoi onro tanana. Bagaimana cara mengendalikannya di tengah-tengah musibah yang begitu besar? Dia tidak langsung masuk rumahnya, dia segera ke masjid. Salat 2 rakaat, habis salam salat 2 rakaat lagi, dina paja masam pajang, sehingga dia diberikan kekuatan oleh Allah melapa yatinnya. Ini yang kadang diabaikan banyak orang Pak. Dapat masalah banyak, kita perlu kembali kayaknya ini. Selesai masalah. Jadi agama ini memberikan solusi yang kadang tidak masuk dalam nalar kita. Samana dia nasi sumpu. Nah kan ni paco babatua, tapi masih gisi gan rusuk masam paja. Selesai 2 rakaat maka desi. Ia tongam mana napajai ipalapa maniatina ripuang Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia tahu bahwa di balik ini pasti indah seluruh keputusan Allah
ahkamul hakimin adalah keputusan yang paling indah dan bijaksana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti sholat terus? Alasan selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ini dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Akan datang, ma'asyiral muslimin, satu waktu nanti banyak orang yang mengabaikan salat, wattaba'us syahawat. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, Allah menyebutkan meninggalkan salat dan kelainan orientasi seksual. Saya kadang kalau bawa jemaah, benar dia memilih-milih usia-usia di atas 50 tahun, 60 tahun. Benar dia nak kadang kejegere obak kuat ustaz. Sapa obak kuat oko Makkah. Cari obak kuat. Dan ternyata solusinya, bagaimana sholatmu? Itu makai kanja masam pajak tu tanah-tanah ini gere. Pinro satu tapi hai mewah mopa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allahus shalah wattaba'us syahawat. Artinya, ma'asyiral muslimin, orang yang tidak menjaga baik-baik salatnya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Talianun nami tawe harangi melo naita. Madari nimita anu makalalea. Dan seterusnya dia akan dihukum, tidak ada lagi hasrat kepada istrinya. Padahal padamu ini ma'asyiral muslimin. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Salatnya berantakan, ma'asyiral muslimin. Terjadilah pada dirinya kelainan, arwani minapoji pada arwani, makun rai pada makun rai, dan seterusnya Bapak. Nah, cule-cule ini parewan. Itu hanya akan dialami Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Adalah orang-orang yang meninggalkan salat. Allah hukum wattaba'us syahwat. Pasti syahwatnya sudah ada kelainan. Tapi koti makan jai batewi angolong ngiri puang Allah Ta'ala. Tali si sumpumi puang Allah Ta'ala. Karena ternyata salat ini adalah zikir terbaik Pak. Besok-besok kalau umrah ki, coba-coba tawaf dan sa'i dengan tidak berzikir-zikir, pasti mata koki. Tapi kau tu mata apa Bapak Ibu sekalian, natali tu masikri mataru. Selesai ini ya. Kenapa cepat sekali? Tidak terasa. Karena Allah memberikan kekuatan di tengah-tengah zikir. Zikir terbaik adalah salat. Salat ini adalah aqimis salata li dzikri. Salat itu tujuan utamanya untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Bahkan orang yang sementara dalam berperang, Allah mengingatkan bahwa tetaplah berzikir, Allah akan berikan kepadamu kekuatan lahir dan batin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sekarang ini Pak zaman fitnah. Ya komeki maki buah anu masalah mega rangetan. Banyak teman yang bisa diajak mau berjudi, banyak teman, fasilitasnya banyak, mudah ditemukan. Ini namanya zaman fitnah. Meloki kilo salah mega tangguh mega rangetan tuh. Banyak yang mau temani. Dulu tidak ada, hanya satu persatu. Meloki korupsi, angka mega rangat tu. Meki mati putipu minnau mapanga mega rangat. Zaman fitnah Bapak Ibu sekalian, ketika sangat mudah di alat kecil semua jenis dosa sudah bisa ditemukan. Bukan hanya di luar, kita jalan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Di dalam ruangan pun kita bisa lakukan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Maka ketika Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, man najah? Ya kumakui kadange agana upiga na pada tu salama. Alaiku lagi balutan tu salama. Kumagana bagaimana saya menyelamatkan anggota keluarga saya di saat saya sendiri tidak bisa menjamin bagaimana saya selamat. Kadai Nabi SAW komeko salama. Kufa alaika lisanak wabaki ala khati'atik wal yasa'ka fi baitik.
Kalau kalian betul menginginkan keselamatan, keselamatanmu ada pada kendalikan lidahmu. Sebaya ku mega ada cerita tu Pak, mega beli. Mega Yandre, mega Jambangang, mega cerita, mega beli. Ya kong katau magala mah cerita pasti Pak beli yang itu Pak. Pasti itu. Ya nang katau liwa nenak na makutana tanritanai. Tulu-tulu tamatinro panenaka pasti itu teh mega belena. Makanya Allah katakan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Dina merigaga tu mega nenna kalau kita mengajak orang pakanja kita mengajak orang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu Pak, ketika kita bergaul nang kata makanan maka itu nana berarti tu Pak beliau ya tu Pak beliau. Kata Rasulullah, ya komeko selama kendalikan lidahmu. Jangan banyak bicara kecuali hal itu mendatangkan kebaikan. Yang kedua, wabaki ala khati'atik. Ajana tasapai jana tau selamat. Pak kota sapai jana teh angkato tau sapar ko jate tu. Menit ini kita menceritakan keburukan orang, pasti menit ini juga ada yang menceritakan keburukan kita. Ini sudah hukum sunnatullah ini Pak. Iku cerita jana teh katona atau cerita tu. Iku ta cece cerita tahu aja tu. Dan yang ketiga wal yasa'ka fi baitik. Buat rumahmu senyaman mungkin supaya kau betah di dalam. Pak ikuti menyamang itu boleh yonri kurangi jokka. Nah sabakong katau jokka dia na perlu dosa mina pole yang itu. Wal yasa'ka baitak. Pakanjaku ipinadimu ilalam pola tempati rumahmu sebagai tempat ibadah, engkau akan merasakan bahwa baiti jannati. Tuli mengaji mana teh ilalam pola nyamu pagayon riet. Ya pemikut lima danduk mita ilalang. Kilo salah mana mita ilalang, HP mana 24 jam, dena nasi jampa-jampa ngita Pak. Olehnya itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, cara terbaik di saat-saat fitnah, setiap saat mudah kita melakukan dosa bapak-bapak dan ibu sekalian, solusinya adalah sholat. Tadi sampajang tanha anil fahsyai wal munkar. Orang yang betul-betul sempurna dan baik sholatnya, Allah akan membantunya, membantu pikirannya tidak berpikir lain-lain, membantu tindakannya ma'asyiral muslimin. Karena setiap sekali Bapak Ibu sekalian, kita semua punya potensi untuk berdosa. Ustaz menerima toma pikiri, Ustaz menerima toma pau kesalah. Tapi ingat, ketika kita berbuat dosa, cepat sadari bahwa saya tidak dikasihani, saya tidak dicintai lagi oleh Allah. Ketika kita berdosa, kata Ibnu Taimiyah, in khilauka anil izzah, berarti engkau di hadapan Allah bukan siapa-siapa. Karena orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa terjaga ya dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, manfaatkan waktu yang masih tersisa Bapak Ibu sekalian. Sudah berlalu 4 hari, kita masuk 5 hari. Tidak lama lagi bertambah hari demi hari hingga akhirnya Ramadan ini kembali. Dan mudah-mudahan kita betul-betul mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Mari Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita menutup kegiatan subuh ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ladzi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tub alaina linatuba. Allahumma tub alaina linatuba. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' madahum. Allahumma ja'al qabrahum raudhatum min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian lebih dan kurangnya. Jika ada hal yang kurang berkenan mohon kiranya dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.